Kali ini kita akan membedah sesuatu yang kelihatannya sepele, sebuah dokumen tugas sekolah. Tapi ternyata di dalamnya ada cerita yang sangat besar. Kedengarannya aneh ya, tapi coba deh lihat ini. Kami menemukan sebuah tugas literasi dari para siswa di Indonesia. Dan ada sesuatu yang janggal. Coba perhatikan tanggal di pojok kanan bawahnya. Ya benar, 28 Januari 2026. Ini seperti artefak dari masa depan kan? Gimana kita akan membongkar misteri ini? Pertama, kita lihat tugas dari tahun 2026 ini. Terus kita intip cerita yang dibaca murid-muridnya. Kita juga akan bedah pertanyaan-pertanyaannya. Dan dari situ kita coba lihat kearifan di balik jawaban mereka. Akhirnya, kita akan lihat gambaran besarnya. Siap? Yuk kita mulai! Jadi pertanyaannya masih sama nih. Kok bisa ada tugas sekolah dari 2 tahun ke depan? Dan sebenarnya mereka itu lagi belajar apa sih? Jadi di tugas ini, para siswa diminta membaca dari buku ini. Sebuah antologi berjudul Zamrud Khatulistiwa. Coba perhatikan subjudulnya, Antologi Cerita Pendek Berbahasa Daerah. Nah ini kuncinya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Dan disinilah bagian yang paling seru. Tahu tidak, bahan bacaan ini bukan ditulis oleh penulis profesional, tapi oleh siswa SMP juga, sama seperti mereka. Oke, jadi para siswa ini bisa memilih 1 dari 3 cerita. Yang pertama, judulnya Tegar. Ceritanya menggunakan bahasa Sunda tentang bagaimana seorang anak laki-laki harus tegar menghadapi konflik di keluarganya. Pilihan kedua ada Sakedeng, yang artinya sebentar. Masih dalam bahasa Sunda juga. Nah, cerita ini mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dan berpikir dulu sebelum bertindak, terutama saat sedang bersama teman-teman. Dan pilihan terakhir, Jimat Aki atau Jimat Kakek. Cerita ini nih mengajak para siswa untuk berpikir apa sih bedanya antara percaya tahayul begitu saja dengan nasihat bijak dari orang tua. Nah, ceritanya sudah. Tapi yang lebih menarik lagi adalah apa yang harus mereka lakukan setelah membaca cerita-cerita itu. Tugasnya apa? Ternyata tugasnya bukan sekedar coba ceritakan lagi. 5 pertanyaan ini benar-benar mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam. Apa temanya? Siapa tokohnya? Dan kenapa dia begitu? Apa pesan moralnya? Dan terakhir, coba simpulkan pakai bahasamu sendiri. Ini sudah level analisis, bukan hafalan. Dan disinilah kita bisa lihat betapa kerennya tugas ini. Dari jawaban-jawaban para siswa. Mereka itu tidak hanya mengerti ceritanya, tapi mereka bisa menyambungkan cerita itu ke kehidupan mereka sendiri. Coba dengarkan bagaimana seorang siswa kelas 7, Ridho Muhammad Al-Hafti, merangkum cerita Tegar. Dia benar-benar langsung menangkap inti emosional dari ceritanya. Nah, ini nih yang menunjukkan cara berpikir kritis mereka. Waktu mereka menganalisis Jimat Aki, mereka tidak fokus pada apakah jimatnya sakti atau tidak. Justru mereka melihat lebih dalam lagi. Mereka sadar kalau jimat itu hanyalah sebuah simbol dari nasihat kakeknya. Jadi, apa saja sih pelajaran yang mereka dapat? Macam-macam. Dari pentingnya menjadi orang yang tegar, sampai harus skeptis terhadap tahayul. Mereka juga belajar tentang tanggung jawab kepada keluarga dan betapa berharganya nasihat orang tua. Oke, jadi pertanyaannya kenapa harus pakai cerita-cerita spesifik ini? Kenapa harus pakai bahasa daerah? Pasti ada alasan yang lebih besar kan? Nah sekarang kita coba sambungkan titik-titiknya. Jadi apa tujuan utamanya? Kenapa harus repot-repot menggunakan cerita karangan siswa dalam bahasa lokal untuk sebuah program literasi nasional? Ternyata jawabannya dari tadi sudah ada di depan mata kita, tepat di sampul bukunya. Coba deh lihat lagi logo yang ada di pojok kanan atas itu. Itu logo Merdeka Belajar. Jadi buku dan tugas ini adalah bagian dari sebuah program pemerintah yang namanya Tunas Bahasa Ibu. Tujuannya keren banget, yaitu untuk menghidupkan kembali bahasa-bahasa daerah yang mungkin sudah mulai jarang dipakai, dengan cara membuat bahasa itu relevan dan seru buat anak-anak muda. Dan ini bukan tantangan yang main-main loh, skalanya itu besar banget. Di Indonesia ada lebih dari 700 bahasa daerah. 700! Banyak dari bahasa-bahasa itu sekarang berisiko punah. Jadi apa kesimpulannya dan kenapa hal ini penting? Bahkan buat kita yang mungkin bukan dari Indonesia. Misteri tugas dari tahun 2026 ini ternyata memberi kita pelajaran penting tentang pendidikan.
Begini, ketika siswa belajar menggunakan cerita dalam bahasa ibu mereka yang ditulis oleh teman sebayanya tentang masalah yang mereka kenal, proses belajarnya jadi jauh lebih mendalam. Ini bukan lagi soal menghafal fakta, tapi benar-benar soal memahami dunia di sekitar mereka. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang membuat kita berpikir. Program seperti Tunas Bahasa Ibu ini kan bukan cuma soal menyelamatkan kata-kata ya, tapi ini soal menyelamatkan sebuah cara pandang, sebuah dunia, dan cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam setiap bahasa. Kira-kira berapa banyak cerita yang ikut hilang kalau satu bahasa punah?